Pada saat ini, orang-orang kuat di sekitar Qin Yichen hampir tidak bereaksi. Kaisar Iblis Penjara Surgawi masih menyeringai dan berkata bahwa dia akan memberi Kaisar Iblis satu tangan sebuah simetri. Sementara kerumunan Demon Moon Sky semua menunggu dengan penuh perhatian. Dan Kaisar Iblis berlengan satu mengatakan wawasannya tentang kekacauan. Tahukah Anda, meskipun Yao Yue Kong sangat berkuasa di alam Kaisar, dengan persepsi yang tajam dan cukup untuk menembus langit, pikirannya juga berwawasan ke segala arah. Tapi sentimen kekuatan kekacauan benar-benar terlalu menggoda, sehingga pada saat itu, mereka semua dengan penuh perhatian menunggu Kaisar Iblis berlengan satu untuk berbicara. Ada juga saat-saat ketika pembangkit tenaga listrik alam Kaisar terganggu. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik alam Kaisar juga memiliki kerinduan akan kekuatan kekacauan. Jika itu hanya seorang prajurit Tao biasa, Yao Yue Kong bahkan tidak akan memiliki pandangan yang lurus. Tapi inilah kekuatan dari chaos. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Permaisuri mencibir. Pukulan ini sepertinya sudah direncanakan sejak lama. Tidak baik. Untungnya, pada saat itu, Chang Jingtian tiba-tiba melihat ke belakang, dan menyerang permaisuri dengan sebuah pukulan. Ketika Kaisar Iblis berlengan satu dikelilingi oleh kekacauan, dia menarik Qin Yichen kembali, yang paling dekat pada saat ini. Namun, meskipun Chang Jingtian telah bereaksi, dia masih lambat sesaat setelah secara tidak sengaja dihitung oleh permaisuri. Tepatnya, gerakan Chang Jingtian tidak ketinggalan, tetapi permaisuri adalah seorang kaisar yang kuat, dan di bawah rencananya, dia menyerang Qin Yichen dengan seluruh kekuatannya, cukup untuk membunuhnya secara instan. Meskipun Chang Jingtian memblokir sebagian besar kekuatan Kaisar Wei, kaki permaisuri masih menendang Qin Yichen. Ledakan. Dalam sekejap, saya melihat Qin Yichen terbang terbalik, tenggelam langsung ke laut chaos. Kayu. Tanda seru. Tanda seru. Semua ini panjang untuk dikatakan, tetapi sebenarnya itu tidak lebih dari kilatan cahaya. Ketika Putri Wenqing berteriak, sosok Qin Yichen sudah ditendang ke laut yang kacau oleh permaisuri. Menggerutu. Tanda seru. Tanda seru. Di dalam tangguh, raungan duka Bai Guanxing bergema tanpa henti, dan bahkan pohon suci Fusang sedikit gemetar. Mata Bai Guanxing memerah, dan temannya, saudaranya, berada di depannya, ditendang ke lautan kekacauan oleh wanita jalang itu seperti Tuan Fan Yu. Pada saat itu, menyalahkan diri sendiri, amarah, dan kesedihan melonjak di hati saya, membuat mata Dewa Putih dan Biru Bai Guanxing yang selalu dingin semakin merah. Di dalam tangguh, ada saat hening, dan ekspresi yang kuat sangat indah. Mereka telah lama mengetahui keluhan antara Dewa Pedang Bawaan dari klan Kaisar Ke dan Permaisuri. Lagi pula, sejak bertahun-tahun yang lalu, Dewa Pedang Bawaan ini bahkan bukan pembangkit tenaga listrik alam Tao, jadi dia berani secara terang-terangan menyebut wanita Kaisar sebagai wanita bodoh. Orang yang kuat bahkan lebih sadar, ditendang ke laut yang kacau, dan berakhir. Kakak Feng. Engah. Namun, yang membuat Yu Guin semakin terdiam adalah Bai Guanxing melompat ke laut yang kacau di antara matanya yang merah. Keheningan mematikan di Tangguzi, hanya saudara angin Bai Guanxing yang masih bergema. Tetapi bahkan jika putra Bai Ze melompat ke laut yang kacau, banyak orang kuat tidak dapat melihat riak sedikit pun. Semua yang kuat tercengang, ekspresi mereka sudah tak terlukiskan. Qin Yichen secara diam-diam diserang oleh permaisuri dan ditendang ke laut chaos. Mereka hanya berpikir itu adalah pertunjukan yang bagus. Tapi tanpa berkata apa-apa, putra Bai Ze melompat masuk. Ini pertunjukan yang bagus, aku khawatir ini agak berisik. Sulit bagi banyak orang kuat untuk membayangkan apakah putra Bai Ze terlalu setia, atau Feng Tianxing adalah teman yang sangat penting baginya, yang dapat membiarkan putra Bai Ze melompat ke lautan kekacauan untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba, banyak orang kuat yang penuh iri, dan iri pada Dewa Pedang Bawaan ini, benar-benar dapat membiarkan putra Bai Ze melompat ke laut yang kacau untuk menyelamatkan. Namun, setelah iri, ekspresi banyak orang kuat menjadi semakin rumit, karena mereka tahu bahwa di depan chaos, putra Bai Ze tidak jauh berbeda dari mereka. Namun, banyak orang berkuasa yang harus mengakui bahwa reaksi Bai Guanxing barusan hampir tidak memiliki pemikiran atau keraguan. Hanya saja teman dan saudaranya secara tidak sengaja jatuh ke laut chaos, dan dia ingin turun dan menyelamatkannya. Kakak Bai. Tanda seru. Tanda seru. Reaksi Yao Yue Kong sama cepatnya, tapi adegan di mana Bai Guanxing melompat ke laut chaos benar-benar membuat pikirannya bergetar. Tapi setelah kembali ke tubuhnya, murid iblis Yao Yue Kong yang terlihat seperti bulan sabit juga sangat dingin dan keras. Jangan biarkan wanita jalang ini kabur. Tanda seru. Tanda seru. Demon Yue Kong menggertakkan giginya dan menatap permaisuri dengan niat membunuh di antara murid-murid iblis. Namun, ketika dia memikirkan Bai Guanxing melompat ke dalamnya, dia mengertakkan giginya dengan keras, dan mengikutinya ke laut chaos. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, semua yang kuat ditangguh ketakutan. Dewa Pedang Bawaan tidak akan mengatakan apa-apa, dan bahkan harus mengatakan bahwa mereka telah mendengar tentang prestise Qin Yichen.
Banyak pembangkit tenaga listrik harus mengakui bahwa Qin Yichen telah melampaui banyak orang dibandingkan dengan alam Dao. Kemudian, itu adalah putra Baize, dan mantan tuan muda dari Liga 10.000 Iblis, Kaisar Iblis Muda. Dalam waktu singkat, 3 pria kuat melompat ke Laut Chaos. Ekspresi Jin Wuxilang yang paling mengasyikkan. Dia sedikit terharu, dan sepertinya berpikir, jika 9 saudara laki-lakinya juga jatuh ke Laut Chaos, dapatkah dia menjadi begitu tegas? Murid iblis Jin Wuxilang juga berkedip. Dia tahu lautan kekacauan yang mengerikan. Bahkan jika putra Baize jatuh ke dalamnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Setidaknya putra Baize yang bukan kaisar dalam kehidupan ini, hampir tidak mungkin untuk bertahan hidup. Dan jika anak-anak Baize terbunuh di Laut Chaos, konsekuensinya adalah mata orang yang berkuasa juga berbinar. Jika putra Baize dan Yao Yuekong mati, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kontroversi kekaisaran ini, dan bahkan alam semesta ini, akan bergetar 3 kali. Menggerutu. Sampai saat ini, Chang Jingtian berteriak dengan marah, langsung mempersembahkan korban ke pohon suci yang luas, dan dengan marah membunuh kaisar. Dia tidak melompat ke Laut Chaos, yang tidak berarti bahwa dia dan Qin Yichen hanyalah kenalan umum. Terlebih lagi, ini bukan saatnya untuk termotivasi, dan Chaos Sea bukanlah jurang yang luar biasa. Bukan karena banyak orang yang terjun, jadi peluang untuk diselamatkan sangat besar. Tetapi Chang Jingtian tidak lupa bahwa dia tidak boleh membiarkan wanita jalang seperti Tuan Fan Yu melarikan diri. Chang Jingtian menembak mati-matian, dan bahkan mengabaikan aturan yang ditetapkan oleh leluhur Fusang bahwa tidak boleh ada pertarungan di Tanggu. Sambil melambaikan pohon suci yang luas itu dengan marah, Chang Jingtian meraung dengan marah. Lihat orang itu. Orang ini adalah hantu. Jangan biarkan dia pergi. Apa yang dengan marah ditunjukkan Chang Jingtian adalah Kaisar Iblis satu tangan. Aku melihat Kaisar Iblis berlengan satu dengan ekspresi tertegun dan wajah menangis. Guan, ada apa denganku? Kamu tidak bisa membuatku marah. Namun, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Kaisar Iblis penjara surga mencekik bahunya dengan ledakan kekuatan. Berpura-pura terlihat mirip. Jangan bilang aku belum ingat. Kamu harus tahu bahwa bagi putra Baize, persepsimu tentang kekacauan tidak perlu disebutkan. Tapi kau baru saja memberitahu kami bahwa jika bukan karena ini, perempuan jalang Lord Fan Yu bisa berhasil dalam serangan diam-diam. Sepertinya ini masalahnya. Jika bukan karena fakta bahwa saya asyik menantikan berita tentang Chaos, Chang Jingtian pasti tidak akan membiarkan permaisuri menyerang Qin Yichen.